talk about Israel meets with their God. Jadi kita bicara tentang Israel sedang bertemu Tuhan. Up till now, Israel's only seen God perform miracles. Jadi sampai hari ini Israel melihat Tuhan selalu memperlihatkan mujizat. But He's not really spoke to them yet. Tapi Tuhan belum berbicara kepada mereka sampai waktu mereka sampai di sini. So many of us have seen movies or imagined what it was like for them. Jadi banyak dari kita mungkin lihat film terus mulai membayangkan apa yang terjadi dan keadaan di padang gurun itu seperti apa. Well, tonight we're going to go to the very spot, the very place where they were. Jadi malam hari ini kita akan ke titik di mana mereka dulu di sini. We're going to see how difficult their situation was. Dan kita akan lihat gimana kesulitan mereka. Last week we talked about their journey from the land of Goshen. Jadi minggu lalu kita bicara tentang bagaimana perjalanan mereka sampai Goshen. We believe the blue is the correct route or the correct place where they crossed the Red Sea. Jadi kita percaya semua kemarin bahwa yang bagian garis biru adalah garis di mana perjalanan arah mereka waktu menyeberangi Laut Merah. This is what Israel saw immediately after crossing the Red Sea. Jadi ini adalah apa yang mereka lihat langsung seketika waktu mereka setelah menyeberang Laut Merah. See that beautiful land? Lihat tanah yang luar biasa, betul? Yang indah. How many trees do you see? Lihat berapa banyak pohon yang bisa lihat. Nothing to protect them from the sun. Jadi tidak ada segala sesuatu pun yang dapat melindungi mereka dari panasnya matahari. Very, very, very difficult area. Jadi ini adalah area yang sangat sulit. We're going to go from the exact path we went on. Jadi tetapi kita akan kita akan lihat beberapa jalur yang mereka lewati. It's estimated between 1 to 2 million people are part of their group. Jadi diperkirakan sekitar 1,000-an sampai 2,000 itu jumlah dari mereka. Maybe some scholars will say as well as 500,000, but I think much more. Ya, beberapa orang mungkin mengatakan, beberapa ahli mengatakan mungkin sekitar 500 ribuan atau sebenarnya lebih dari juta. This is a big group. Ini benar-benar kelompok besar sekali. They're going to need a lot of food and water. Jadi mereka butuh banyak makanan dan air. I've been to around this area. Jadi saya sudah pernah ada di area ini. You have to drink like 3 liters of water a day. Nah, kita harus minum kurang lebih 3 liter sehari. You're always thirsty. Kamu haus terus. You think Indonesia is hot? Not like this. Kita mungkin merasa Indonesia panas banget, bukan seperti yang di Indonesia. It's so hot, trees can't even survive. Saking panasnya bahkan pohon-pohon nggak bisa bertahan di sini. This is the path they moved down. Jadi ini adalah jalur di mana mereka lewati. Those little spots you see, those are trees. Jadi kayak titik-titik yang teman-teman lihat itu pohon-pohon. It has big thorns on it. Jadi ini punya beberapa duri yang besar-besar. And you don't want to touch it. Dan kita mungkin nggak mau pegang pohon itu. And it doesn't provide much shade. Dan tidak menghasilkan keteduhan gitu. So they're going into a land that is very, very difficult. Jadi mereka masuk ke daerah tanah yang sangat-sangat sulit. So this is where they crossed the Red Sea, and
Jadi waktu sampai di situ mereka akhirnya mereka menemukan air. The water is not good. Tapi airnya nggak enak. It smells really bad. Jadi airnya baunya sangat busuk. So Moses takes a branch and throws it into the water and it cleanses the water. Dan Musa ngambil sebuah batang dan lemparkan ke air itu dan airnya bisa jadi bersih. But we want to look at why did God bring them this way. Tapi kita akan lihat kenapa Tuhan membuat mereka melewati seperti itu. You can see the star on the map. That's where they're headed. That's where they're going. Jadi kita lihat ada bintang di situ. Disitulah mereka, itulah tujuan mereka. This is where the burning bush was. Jadi disitulah yang semak terbakar waktu ketemu Musa itulah di situ. It's in the area of what we call Mount Sinai. Jadi itu di area yang kita sebut Gunung Sinai. This is where Moses was tending his sheep. Jadi itu tempat-tempat di mana Musa selalu mengembalakan domba-domba. And he meets with God there. Dan dia bertemu Tuhan di situ. So he goes back to Egypt and he delivers the people. Dan terus akhirnya dia ke Mesir dan membebaskan orang-orang Israel. And he's going to bring all the people back to where he met with God. Dan dia harus membawa seluruh orang ini dan ke tempat di mana dia bertemu Tuhan. And you can see it's a desert. Dan kita semua bisa lihat, wow, ini pada gunung. It took them just a couple days to walk this far. Dan perlu beberapa hari untuk berjalan segini jauh. By the time they get to Mara, it's been almost 2 weeks since they left Egypt. Jadi sampai di Mara kurang lebih 2 minggu jaraknya dari Mesir. Let's look at Exodus 15, we're going to read verses 22 to 24. Mari kita lihat di kitab Keluaran 15 ayat 22 dan 24. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutnya bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? So 3 days they've traveled in the water. Jadi 3 hari mereka berjalan, istilahnya pulang itu nggak ada air. These are husbands, wives, children. Jadi ini suami, istri, anak-anak, All of their livestock, their goats and their sheep. semua juga ternak mereka dan kepunyaan mereka, kambing dan domba. No water for 3 days. Tidak ada air 3 hari. I think in my mind, oh God, why didn't you prepare something better? Dan saya berpikir dalam pikiran saya, kenapa Tuhan nggak menyediakan hal yang lebih baik? We're gonna learn why tonight God chose to do this. Kita akan belajar hari ini kenapa Tuhan memilih untuk melakukan hari ini. And when they finally find water, they can't drink it. Dan akhirnya begitu mereka temukan air, mereka nggak bisa menikmati atau meminumnya. So it says that the people complained against Moses. Jadi dikatakan bahwa akhirnya orang-orang itu mengeluh melawan Musa. I don't think they came and just said, Moses, Saya rasa mereka nggak datang ke Musa cuma tanya, Musa kita minum apa ya? they were probably very angry. Mungkin mereka sangat marah. In fact, they said, did you bring us out into this desert for us to die? Bahkan mereka bilang, kamu bawa kami keluar ke gurun ini cuma untuk mati. We're going to see them say that several times tonight. Jadi kita akan lihat mereka mengatakan hal itu beberapa kali. And that's a very
just saw God do so many miracles. Jadi bahkan dalam 3 hari mereka nggak ada air. Sebelum itu mereka sudah lihat banyak mujizat yang Tuhan lakukan. 10 different miracles in Egypt. Jadi 10 mujizat yang berbeda di Mesir. He separated the entire Red Sea for them to cross. Mereka benar-benar lihat bagaimana Tuhan membelah laut itu untuk mereka bisa nyebrang. And now they have no water. Dan sekarang mereka nggak ada air. Instead of saying, you're the God who parted the Red Sea, Bukannya malah mereka seharusnya mengatakan engkaulah Tuhan yang tadi yang membelah lautan. surely it's an easy thing for you to provide. Pastilah mudah untuk engkau bisa menyediakan air. But the people have zero faith. Tapi orang-orang itu punya iman yang kosong. They think that God is actually not a good God. Dan bahkan mereka berpikir Tuhan bukanlah Tuhan yang baik. God is going to show Israel who they are. Jadi Tuhan akan menunjukkan kepada Israel siapa mereka. And He's going to show them who He is. Jadi dia juga akan menunjukkan kepada mereka siapa diri. You see, we actually don't know really who we are Lihat bahwa sebenarnya kita tidak mengenali siapa kita until we go through difficult times. sampai kita melewati masa sulit. That's when we find out who we really are. Saat di titik kesulitan itulah kita mengetahui sebenarnya kita ini seperti apa. 3 days and they're already ready to kill Moses. Dan cuma 3 hari aja mereka udah siap bunuh Musa. And it doesn't get better, it actually gets worse. Dan bahkan semakin ke sana mereka nggak lebih baik, bahkan lebih buruk. From this, they traveled to a place called Elim. Jadi setelah posisi di Maram mereka melakukan perjalanan lagi sampai Elim. This place has a little more ability to provide for them. Jadi tempat Elim ini daerah di mana punya sedikit sesuatu yang bisa dipakai atau dinikmati oleh mereka. At Elim, there are 12 wells and 70 palm trees. Jadi di Elim itu ada 7 sumur, 12 sumur dan juga pohon 70 olive. palm trees, Ya, pohon kurma. like coconut tree. Ya, Oh, with no coconuts. ya. Jadi ada pohon kurma. Just the palm tree, no coconuts. Jadi cuma pohonnya aja, nggak ada kelapanya. Then it says from there they went and camped near the Red Sea. Jadi dari situ akhirnya dikatakan juga bahwa mereka terus buat tenda dekat dengan laut. Ya. It's now been about 3 weeks since they left Egypt. Jadi kurang lebih sekitar 3 minggu setelah mereka keluar dari Mesir. And they're realizing, oh, it's going to be a difficult travel. Dan mereka mulai sadari bahwa oh ini adalah perjalanan yang sulit. I don't know why. Oh yeah, this is an oasis where they camp. Ya, ini posisi oasis ini yang dimana mereka perkemahan mereka. It's called an oasis, but it's not 5-star hotel. dengan nama oasis tapi ini bukan hotel bintang 5. Actually, this is a picture of the oasis. Dan sebenarnya ini adalah gambar foto dari oasis itu. It's called an oasis because it has some palm trees there. Jadi dikatakan oasis ya karena banyak juga pohon-pohon palem di situ. But not food for more than 1 million people. Tapi tidak tersedia makanan untuk lebih dari juta orang. They're getting very close to running out of the resources they brought from Egypt.
dengan waktu di mana mereka akan kehabisan semua makanan yang mereka bawa dari Mesir. But then Moses takes them to a very difficult place. Dan terus Musa membawa mereka ke tempat yang sangat sulit. It's called the wilderness of sin. Disebut adalah tempat lupa udah lah kita bahasa gurun pendosa kalau nggak salah. But that's just the name. I don't think it has. Yeah, I don't think it has. I don't think it has spiritual. Jadi itu cuma nama aja. Jadi itu tidak terlalu ada temuan bahwa ada sesuatu yang lebih penting sekali terhadap nama. It's a large area where they can gather. Jadi itu seperti area yang besar di mana mereka bisa tinggal di situ kalau teman-teman lihat pulau dari petanya. But it's in an area where really no one lives. Dan ini sebenarnya area di mana tidak satu orang pun bisa tinggal. And this turn with me to chapter 16 verses 2 and 3. Jadi lihat di pasal 16 di ayat 2 dan 3. They're going to complain again. Mereka akan mengeluh lagi. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kabar. They've gotten just far enough from Egypt to only remember the good things. Jadi dia dibawa sedikit lebih jauh dari Mesir dan selalu mengingat hal-hal baiknya aja tentang Mesir. When they were in Egypt, they had meat and roti bread. Waktu di Mesir memang mereka punya daging dan punya roti. And it now says they complained against Moses and Aaron. Jadi sekarang ditambahin dikatakan mereka mengeluh ke Musa dan Harun. That means their frustration is growing. Artinya tekanan mereka makin besar. And their current situation is very difficult for them. Jadi situasi mereka saat itu juga sangat sulit memang. Because they came from Goshen. See how green and luscious Goshen is. Karena mereka berasal dari Goshen. Lihat, Goshen sangat hijau dan sangat baik. Look at where they're at now. Lihat posisi di mana mereka sekarang. Oke. What they forgot Apa yang mereka lupa adalah ini. was that they were slaves. Adalah mereka seorang budak. Because they're hungry, they forgot. Oh, Egypt, that bad place. Ya, jadi karena mereka lapar, mereka lupa kalau Mesir itu tempat yang buruk. So, like, you missed the food in prison? Soalnya kamu kangen makanan di dalam. No. It wasn't that good, no. For some reason, they said, at least we had food in Egypt. Nggak tahu alasannya apa, tapi mereka bahkan bilang, ya paling nggak di Mesir itu ada makanan. They forgot that they were whipped and beaten. Mereka lupa kalau di Mesir mereka bahkan dicambuk dan dipukul. It's just like us. We leave the world and we come to Christ. Seperti sering kita meninggalkan dunia dan datang ke Kristus. And about 2 months later, we start thinking, I sure miss the things of the world. Ya mungkin saya nggak tahu berapa lama, tapi mulai mungkin 2 bulan setelah kamu bertobat terus mulai mikir, aku kangen sama hal-hal dunia ini. But we forget the condition we were in. Tapi kita lupa sebenarnya kondisi kita waktu itu seperti apa. They're thinking about the bread they had in Egypt. Mereka berpikir soal roti yang mereka bisa miliki di Mesir. They were slaves. Tapi mereka sebenarnya budak di Mesir. They woke up in the morning as a slave and they went to bed as a slave. Jadi mereka bangun pagi hari dia sebagai budak dan tidur juga sebagai budak. But
now they're thinking, at least the food was good. Sekarang mereka berpikir, oh yang paling enggak makanan di sana lebih enak. They spent about 2.5 months Jadi from Egypt till when they leave the. Jadi di daerah sini ini kurang lebih mereka bertahan di situ kurang lebih 2,5 bulan. This is an actual picture of the place. Jadi ini gambar yang asli dari tempat itu. Ini foto asli dari tempat itu. When they wake up, they're in the desert. They go to sleep, they're in the desert. Waktu mereka bangun, mereka di padang gurun tidur di padang gurun. It's a tough place. Ini tempat yang luar biasa. But they're on their way to meet with their God. Tapi mereka di dalam perjalanan mereka untuk bertemu Tuhan mereka. In this area, God does some amazing miracles. Dan di tempat ini Tuhan membuat sebuah mujizat yang luar biasa. When they get here, they look and they say, "Oh my goodness, there's nothing here." Dan waktu mereka sampai di sini, wah, ini nggak ada apa-apa di sini. You can read. They begin to complain again. Lihat kalau kita baca lagi, mereka mulai mengeluh lagi. They said, "You brought us to this desert to kill us." Dan mereka katakan, kamu membawa kami ke padang gurun ini untuk membunuh kami. That's a dumb statement, but that's how they felt. Jadi itu mungkin ada sebuah pernyataan yang bodoh bagi kita, tapi itu yang mereka rasakan. Why would God deliver them from Egypt just to let them die? Kenapa Tuhan membebaskan mereka dari Mesir dan cuma buat mereka terbunuh di padang itu? You have to understand, they don't know this God yet. Dan kita harus mengerti malam hari ini, orang yang lagi mengeluh itu bahkan tidak mengenali Tuhan. They lived all their life in Egypt. Mereka hidup di seluruh hidup mereka sebelum ini mereka tinggal di Mesir. They know all about the gods of Egypt. Mereka tahu semua dewa-dewanya Mesir. But they don't really know the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Dan mereka tidak sama sekali mengenal Tuhan dari Abraham, Ishak dan Yakub. They don't know even if he's a good God or not. Bahkan mereka nggak tahu bahwa ini Tuhan yang baik atau enggak. Not all the gods in Egypt were good gods. Dan tidak semua dewa di Mesir itu dan Tuhan di Mesir itu baik. They've seen his miracles, but they don't know his character. Jadi mereka tahu mujizat-mujizat yang Tuhan Abraham ini bisa lakukan, tapi mereka nggak mengenal karakter dari Tuhan. And so they come to Moses, and they're hungry. Tapi mereka datang ke Mesir, Musa, dan mereka apa? They're completely out of resources. Mereka benar-benar sudah tidak punya sumber daya makanan lagi. There is nothing whatsoever to eat or drink. Tidak ada apa-apa lagi untuk makan atau minum. And so God performs a miracle. Dan akhirnya Tuhan memberikan mujizat kepada mereka. He calls his quail to come. Jadi dia bawa burung puyuh bisa datang. At that evening, as much quail as they want to eat comes. Jadi sore itu seberapa banyak pun mereka mau makan, burung puyuh itu bisa. And then when they wake up in the morning, Dan waktu mereka bangun di pagi hari, there is this stuff called manna all over the ground. ada sesuatu ini yang disebut mana di semua di tanah. And God tells them, go out every morning and gather this stuff. Dan Tuhan bicara kepada mereka untuk bangun setiap pagi dan mulai mengumpulkan mana itu. Gather as much as you need for the entire day. Jadi ambil aja seberapa yang kau butuhkan untuk sehari itu. Kind of like the Vincent's house. Seperti kayak rumahnya Pak Brent. What you eat for lunch is what you're going to eat for dinner. Yang mau makan dimakan siang, ya itu yang mau makan di malam hari juga. We eat the same thing. Dan makan makanan yang sama. They woke up for breakfast, they ate manna. Jadi mereka bangun untuk makan pagi, sarapan, makan mana. They ate it 3 times a day. Mereka makan 3 kali sehari. And he told them, you can do this for 6 days. Dan dikatakan bahwa kamu bisa lakukan ini untuk 6 hari doang. But on the 6th day, you have to gather twice as much. Tapi di hari ke-6 mereka harus kumpulin 2 kali lipat. Because there will not be any on the 7th day. Karena tidak akan
16 verses 4 and 5. Ini yang Tuhan katakan di pasal 16 ayat 4 sampai 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka ia dibawa itu untuk mendapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. He said, I will do this to test them, Dia katakan, aku lakukan ini untuk mencoba mereka, to see whether they will follow my instruction or not. untuk dilihat apakah mereka akan ikuti dan taat dari perintahku atau enggak. Because he wants to know, are they really going to follow my laws? Karena ini dia benar-benar mau dilihat apakah mereka mau akan mengikuti hukumku atau tidak. Do you think Israel passes the test? Kira-kira Israel lulus dari cobaan ini enggak? Mau tahu ceritanya? Enggak. No, they don't pass. Enggak, dia enggak lolos tes ya. Di ayat So let's read verses 19 and 20. 19 dan 20. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Some of them were not sure that it was going to be there the next day, so they tried to keep some. Jadi beberapa nggak yakin kalau pagi besoknya mungkin bisa bangun dan ngumpulin lagi. Jadi mereka nyimpen lebih untuk malam itu. But it turned to how busuk. It's not good. Dan akhirnya itu busuk dan nggak bagus lagi. They don't trust that it's going to be there the next morning. Karena mereka nggak percaya bahwa itu akan ada lagi pagi nanti. And they don't follow instructions very well. Dan mereka nggak ngikutin perintah cukup baik. But that happens with us also. Itu terjadi kepada kita juga. You're in a tough situation, so you go and you get counsel. Jadi kita dalam situasi yang sulit dan kita datang untuk minta konsultasi. And you don't like the counsel, so you're like, I'm gonna do what I want to do. Dan kita nggak suka dengan konsultasi atau yang arahan yang diberikan, terus nggak aku lakukan apa yang aku lakukan. God is trying to show Israel who they are. Tuhan mau menunjukkan kepada Israel siapa dia, karakter. And so far, they don't listen to instruction very well. Dan ya sejauh ini mereka tidak dengar perintah itu dengan baik. The first law that God gives them is the Sabbath day. Jadi hukum pertama yang Tuhan berikan kepada umatnya adalah tentang Sabat. That seems like that should be the easiest one to keep. Jadi mungkin terlihat oh ini harusnya yang mudah ya untuk dijaga ya untuk dilakukan terus. Oh, I get day off. Oh berarti aku punya hari libur. They don't have to travel on that day. Mereka nggak perlu perjalanan di hari itu. They don't have to go and gather manna. Mereka nggak perlu ngambil mana di pagi hari itu. They're just supposed to rest. Mereka hanya beristirahat aja. And they can't follow that either. Tapi bahkan untuk Sabat mereka nggak bisa mengikuti juga. Let's look at verse 23. Lihat di ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. It's supposed to be a day of rest to God. Jadi ini seharusnya adalah hari istirahat Tuhan. Not just a day of rest, Ini bukan hari cuma istirahat juga. but it's supposed to be a day of rest for the mission of God. Ini harusnya menjadi waktu istirahat untuk umat yang menghabiskan waktu bersama Tuhan. Now let's read verses 27 through 30. Mari kita lihat di ayat 27 sampai 30. See if they follow instruction. Lihat kira-kira mereka mengikuti hal itu atau tidak. Tapi
Tapi ketika pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar memungut, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukum? Perhatikan, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Some people just don't listen. Jadi beberapa orang hanya tidak mendengar. Moses said, on the 6th day, gather twice as much. Musa katakan di hari ke-6 ambil 2 kali lipat. But some people went out on the 7th day to get manna. Jadi beberapa orang keluar di hari ke-7 untuk ambil mana. And they found none. Dan mereka tidak menemukan apa-apa. I bet you they learn next week to get twice as much on the 6th day. Pasti saya tebak pasti orang itu minggu depannya mulai belajar dan hari ke-6 mereka ambil 2 kali lipat. Sometimes we learn obedience the hard way. Terkadang sering kita belajar untuk taat itu adalah hal yang tersulit. But if we would just listen to God's commands, Tapi kalau kita hanya mendengar perintah Tuhan saja, life would be much easier for us. hidup akan semakin lebih mudah sekali untuk kita. Now, notice Moses says, you didn't follow my command. Lihat bahwa Musa di sini katakan, engkau tidak mengikuti perintahku. But really it was the Lord's command. Tapi sebenarnya ini adalah perintah Tuhan. So sometimes we say, hey, you didn't follow my counsel. Jadi terkadang kami katakan bahwa oh kamu nggak mengikuti konsultasi yang tak berikan. Because sometimes it's the Lord's counsel through us. Karena sering itu adalah konsultasi dari Tuhan melalui kami. The Lord put Moses as their leader, Jadi Tuhan menaruh Musa sebagai pemimpin mereka and he gave them the commands. dan mereka diberikan perintah itu kepada mereka. Sometimes God gives us counsel to counsel others. Terkadang Tuhan memberikan kepada kami untuk bisa diberikan kepada orang lain. But I also have a pastor. Dan tapi saya juga punya teman. You all are about to meet him. Teman-teman semua kan bertemu dengan dia. And he can be more honest than me sometimes. Jadi dia bisa lebih terbuka dan jujur daripada saya. He can be more strong than me sometimes. Dia bisa lebih keras daripada saya. Just like sometimes I go with my Dan mungkin beberapa orang mikir, apa ya Pak Fer akan ngomong ke aku. I think, oh man, what is Pastor Eric going to tell me? Dan saya mulai berpikir, apa kira-kira Pak Erik akan ngomong ya. Because if they see problems, it's going to let me know. Karena kalau dia lihat masalah dia akan berbicara saya. From the wilderness of sin, they go to a place called Rephidim. Daripada gurun Sin mereka ke Rephidim. Now remember, they're on their way to Mount Sinai. Lihat bahwa mereka dalam perjalanan mereka ke arah gurun Sin. And they're going to spend a little bit of time at Rephidim. Dan mereka akan menghabiskan sedikit lebih panjang waktu, lama waktu di Rephidim. It's going to take them from Egypt to Mount Sinai about 3 months. Jadi kurang lebih akan mereka butuhkan untuk dari Mesir sampai Gunung Sinai itu 3 bulan. So they're going to spend a couple weeks here in Rephidim. Jadi mereka akan bertahan di Rephidim ini kurang lebih beberapa minggu. Rephidim is one of my favorite places. Bagi saya Rephidim ini salah satu tempat yang saya sukai. So I have some pictures of Rephidim. Sehingga saya punya beberapa foto nanti. I actually have a lot of photos. Sehingga sebenarnya saya punya banyak. About the next 10 slides are all Rephidim. Mungkin 10 slide lagi. Rephidim happens in chapter 17. Ada di Keluaran 17. Let's read verses 2 and 3. Lihat di ayat 2 dan 3. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa dan kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar
dengan aku, mengapa kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? So they get to Rephidim, and there's no water. Dan mereka sampai Rephidim dan tidak ada air. They still grumbling and complaining. Dan mereka terus mengeluh dan komplain. They haven't yet learned how to ask God correctly for something. Dan mereka belum belajar untuk gimana caranya minta sesuatu kepada Tuhan. It could have said that they all got together and prayed and asked the merciful God of heaven to give them water. Bisa nggak dikatakan mungkin bahwa mereka akhirnya bersama-sama terus minta dari Tuhan untuk suara air. It doesn't say that because that's not what they did. Dan tidak dikatakan seperti itu karena memang mereka tidak melakukannya. They just complained. Mereka hanya mengeluh terus, bersungut-sungut terus. There's no water here. Tidak ada air di sini. Not once did they ask their God. Bahkan tidak sekalipun mereka tanya Tuhan. They just assume that God is going to take care of them. Mereka hanya menyimpulkan bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan mereka. And God's trying to develop a relationship with them. Padahal Tuhan itu sedang membangun hubungan terhadap hidup mereka. Sometimes we complain to God and we haven't prayed about the situation. Terkadang kita selalu mengeluh ke Tuhan dan bahkan kita nggak pernah berdoa terhadap Tuhan. We haven't even asked God to do something about the situation. Kita bahkan mungkin belum pernah minta Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi situasi ini. And when we complain, we're complaining actually against God. Karena sebenarnya ketika kita mengeluh, sebenarnya kita sedang mengeluh melawan Tuhan. So in this area of Rephidim, Jadi area Rephidim ini, it says that Moses prayed to God jadi dikatakan bahwa Musa berdoa Tuhan because he's the only one that understands how to talk to God. karena dia hanya orang satu-satunya yang tahu gimana caranya berdoa Tuhan. And God tells him, go up to the big rock and strike it. Dan Tuhan katakan kepada dia, pergi ke batu yang besar itu dan pukul batu. So Moses goes up to this big old rock Dan akhirnya Musa ke itu batu yang besar itu. with his staff and he hits the rock. Dan dengan tongkatnya dia pukul batu itu. And the rock splits in half and water comes out. Dan batu itu terbelah menjadi dua dan air itu mengalir. At Rephidim, this is a big rock that's split in half. Dan di Rephidim sampai sekarang ini adalah batu yang terbelah menjadi dua. Batu besar dan terbelah dua. Whether this is the rock or not, I don't know for sure. Jadi apakah ini batu yang Musa pukul atau tidak, saya tidak tahu kepastian itu. But this is a big rock. Tapi ini adalah batu yang besar. And it's got to produce enough water for 2 million people. Dan ini adalah sesuatu yang harus bisa menghasilkan air untuk 2 juta orang. So I'd like to believe that this is the rock that Moses struck. Jadi saya kayaknya suka untuk percaya bahwa ini adalah batu yang Musa itu pukul. You see the desert behind the rock, that's where the people would have been. Lihat kalau ada padang gurun di balik dari batu ini, itu di mana mereka berkemah. I'll show you a few pictures. Saya tunjukkan beberapa gambar. This is from the other side. Ini dari sisi lainnya, dari sisi sebelahnya. It's nothing but a desert and a rock on a hill. Jadi nggak ada apa-apa, cuma padang gurun dan terus ada batu di bukit. And you see how the rock is split in half? Dan bisa lihat bahwa batunya itu terbelah jadi dua. In this area, all the rocks around it are round and smooth from water flowing. Jadi di semua batu di sekitar area itu semuanya sangat halus, seperti kayak sudah lama air itu selalu mengalir dari batu. Outside of this area, all the rocks are very sharp. Jadi di luar dari area ini semua batu itu sangat tajam. You might not be able to tell on the screen, but you see all the rocks are smooth. Kalau mungkin nggak bisa dilihat dari foto ini, tapi kemungkinan bisa dilihat bahwa ini batu-batunya lebih kayak halus gitu, apa pojok-pojoknya gitu, nggak tajam. And you can see behind that rock is mountains that look very sharp. Dan lihat bahwa belakangnya sana kayak ada bukit yang kelihatan lebih
People believe that it was made smooth by the water that was flowing out. Dan orang-orang itu percaya bahwa batu yang di depan batu besar ini itu jadi halus karena air yang terus mengalir. You see those camels? Lihat ini unta-unta ini. You guys see that in the bottom? Dan tinggal mana di situ nggak? Behind them. Nggak ada. No, in the bottom. Pasar Kolombo. You see the mall? Lihat mall di situ. Behind them. How about Olive. no olive? No. Olive. Uh, Olive Garden. no cinema? No, nggak ada bioskop. No vapor store. No vape store. No big oh, man. Nggak ada toko vape di situ ya. Nggak ada beli liquid. Just sand and rocks. Hanya pasir dan batu. Hah? Semennya nggak ada. No semen pak. God brought them to a place where they were going to need to do Him. Jadi mereka bawa Tuhan bawa mereka ke tempat di mana mereka bisa bergantung penuh. When they were in Egypt, they heard Moses say, I'm taking you to a land flowing with milk and honey. Jadi waktu mereka di Mesir, mereka dengar bahwa Musa katakan kalau Tuhan akan bawa mereka ke tanah di mana akan penuh dengan susu dan madu. Well, I'm looking, I don't see no milk and no honey. Sekarang saya lihat gambar ini kayak nggak ada ya susu sama madu kayaknya. There's no grass, no trees. Bahkan nggak ada rumput, nggak ada pohon. Because they have to first be tested. Karena pertama kalau mereka harus dites dulu, diuji dulu, So they can realize who they are as a people. sehingga mereka bisa sadari siapa mereka sebenarnya sebagai manusia. And they're going to need to realize who God is. Dan mereka bisa sadari siapa mereka. This is what it would have looked like after Moses struck the rock. Jadi ini kemungkinan gimana kelihatannya waktu setelah Musa itu pukul batu itu. Somebody did this in Photoshop. Jadi seseorang melakukan ini di Photoshop. But there was enough water for 2 million people. Tapi bayangkan ini airnya cukup untuk 2 juta orang. In the little green circle is the rock. Jadi lihat bagian ini yang di lingkaran hijau itu adalah batu yang tadi. And the little blue area would have been where the water would have flowed down. Jadi di bagian di garis yang biru itu yang kemungkinan air itu mengalir terus tahan. In the red areas where they would have put their tents. Jadi di bagian garis merah itu yang tempat perkemahan mereka. And they stayed there for a couple of weeks. Dan mereka bertahan di situ kurang lebih beberapa minggu. And then Moses said, it's time to pack up, it's time to move on. Dan Musa katakan ya, ini saatnya kita berkemas dan maju jalan. They are now in the area of Horeb. Sekarang mereka sampai di area namanya Horeb. Horeb is like a mountain range. Jadi Horeb itu kayak perbukitan atau isinya gunung-gunung. It's a very difficult area to travel. Jadi ini adalah area yang sulit sekali untuk melakukan perjalanan. So they can't just go straight to Mount Sinai. Jadi mereka nggak bisa langsung lurus gitu aja sampai sini. Moses is very familiar with this area. Jadi Musa sangat familiar sekali terhadap daerah ini. In fact, you see the little green circle? Lihat bahwa ada lingkaran hijau di situ. What do you think is in the green circle? Kira-kira apa itu lingkaran hijau itu? I went to Google Maps to see what was there. Nah, saya ke Google Maps tadi untuk lihat apa itu yang hijau itu. And I took a screenshot of Google Maps. Dan saya tuh mau saya ambil screenshotnya dari Google. The city in that circle, that's not a city, the little town in the kampung in the circle, Jadi kampung atau kota kecil yang ada dari lingkaran hijau itu adalah Midian, it's called Madian. disebut Madian. This is where Moses is from. Ini adalah tempat asal si Musa.
He spent 40 years in Midian. Jadi dia 40 tahun ada di Midian ini. This is where Jethro lived. Ini di mana Yitro tinggal. You can actually, that little green marker above is called Jethro's Cave. Jadi sebenarnya di bagian titik pin yang hijau itu namanya adalah guanya Yitro. You can go on Google Maps and see this. Kalau bisa ke Google Map dan lihat hal ini. So I'm not making up these places. Jadi tempat-tempat ini saya tidak hanya buat-buat aja. This is where Moses was at for 40 years. Jadi inilah di mana Musa tinggal selama 40 tahun. I'm going to go back. It said when he was on the backside, or the other side of the desert, he saw a burning bush. Jadi dikatakan bahwa waktu dia di sisi lain dari padang gurun itu, disitulah dia bertemu dengan semak duri yang kebakar itu. Shepherds in this area sometimes had to travel very far to find food for their animals. Jadi gembala-gembala di daerah itu kadang harus melakukan perjalanan jauh sekali untuk dapat makanan bagi ternak mereka. Now Moses knows this area very well. Dan Musa mengenali area ini sangat baik. In fact, I believe they passed through the city because he leaves his wife and sons there. Jadi saya rasa bahwa Musa melewati kota ini karena Musa meninggalkan istri dan anak-anaknya di sini. You'll see them join him later. Bahkan kita lihat bahwa nanti mereka akan bergabung Musa berikutnya. All right. While they're on their way to Mount Sinai, Jadi waktu mereka dalam perjalanan ke Gunung Sinai, these people called Amalekites. jadi orang kelompok bangsa ini yang namanya Amalek ini, They are the descendants of Esau. mereka adalah keturunan dari Esau. Amalek is a descendant of Esau. Jadi Amalek ini adalah keturunan dari Esau. Decides that they're going to attack the Israelites. Mereka menyadari bahwa mereka mau menyerang orang Israel. While Israel is going to be with their God, the Amalekites try to take advantage of the Israelites. Jadi waktu Israel sedang mau perjalanan ketemu Tuhannya, orang Amalek ini mencoba untuk mendapatkan keuntungan dari kehidupan Israel. Now they're not attacking Israel because they're enemies. Jadi mereka tidak menyerang Israel karena orang Israel musuh. These Amalekites are hoping to steal all of Israel's Jadi orang stuff. Amalek ini mencoba menyerang untuk mencuri barang-barangnya orang Israel. Now remember, Israel has a lot of gold they took from Egypt. Jadi ingat bahwa Israel punya banyak emas yang mereka ambil dari Mesir. They have a lot of the fabric they took from Israel. Mereka Egypt. punya banyak kain-kain yang mereka bawa dari Mesir. It said Israel left with fabric and they left with gold when they left Egypt. Israel waktu meninggalkan Mesir, mereka benar-benar bawa Mesir dan bawa emas dan kain. Maybe the Amalekites looked and said, man, that's some nice tents there. Mungkin orang Amalek kalau lihat tenda-tendanya mereka yang bagus ya. Let's go down and steal all their stuff. Kita ke sana dan mencoba mencuri semua barang mereka. Cara. Look at in chapter 17, look at verse 8. Lihat di ayat 8 di pasal 17. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Now, the Amalekites become an enemy of God. Ya sekarang orang Amalek ini jadi musuhnya Tuhan. So, Moses tells Joshua, first time Joshua is mentioned, Jadi akhirnya Musa katakan kepada Yosua, ini pertama kali Yosua disebutkan. go get some men to go to war. Nah, kumpulkan pria-pria dan pergi berperang. Let's look at verses 15 and 16. Lihat di ayat 15 dan 16. You know the story. As long as Moses has his hands in the air, they're winning. Jadi kita tahu ceritanya bahwa selama Musa mengangkat tangannya ke atas, mereka menang. But Moses starts to get
mereka capek, dia nurunin tangannya. Joshua and the Israelites begin to lose when Moses lowers his hand. Jadi Yosua sama umat Israel mulai kalah waktu Musa mulai menurunkan tangannya. So Aaron and Hur hold his hands up. Jadi Harun dan Hur mulai angkat bantu tangannya Musa. That means sometimes you need some help holding your hands up. Artinya bahwa kadang kita butuh pertolongan dari orang lain untuk terus tangan kita terangkat. Sometimes your leaders need help holding their hands up. Terkadang pemimpinmu perlu ditolong untuk terus tangannya terangkat. While some people are fighting battles, the leaders have their hands raised to God. Waktu orang-orang terus berperang, pemimpinnya harus terus angkat tangan kepada Tuhan. And we're human and we get tired. Dan kami manusia dan kami capek juga. I know y'all think that we're not human. Saya tahu teman-teman kadang nggak berpikir saya manusia, kami manusia. But we're people just like everybody else. Jadi kayak kami manusia kayak semua orang di sini. We get tired and aggravated just like everybody else. Kami capek dan kami kadang aggravated itu apa? Hah? Kesal kayak orang lain. We get sick just like everybody Ya, else. kita sakit juga kayak semua orang. We get hungry. Kita lapar juga. We get angry. Mungkin hungry atau lapar dan marah juga mungkin. Yeah, our motors and mobiles break down just like everybody else. Jadi motor kami dan mobil kami juga rusak seperti semua orang. But let's read verses 15 and 16. Lihat di ayat 16 dan 17. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan dinamainya Tuhanlah panji-panji. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. So the Israelites win against the Amalekites. Jadi ini ya bahwa Israel menang melawan Amalek. So Moses builds an altar to thank God. Jadi Musa bangun altar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. And that means that they actually sacrificed on that altar Artinya bahwa mereka pasti mengorbankan sesuatu di atas altar itu. as a way of showing their thankfulness to God for the victory. Jadi ini untuk cara bagaimana mereka mengucap syukur terhadap kemenangan yang mereka dapati. But it says that the Amalekites would be an enemy of God for all of their generations. Dan dikatakan bahwa orang Amalek akan menjadi musuh umat Tuhan sejak akan selama turun-temurun. This is important to know. Ini sangat penting untuk diketahui. They were the first ones to attack Israel. Mereka adalah orang yang pertama yang melawan Israel. As God is calling them out to meet with Him. Jadi waktu Tuhan memanggil mereka, umatnya, untuk bertemu dengan Tuhan. This group of people from the Amalekites are trying to take advantage. Jadi kelompok yang disebut Amalek ini mencoba untuk mengambil keuntungan dari hidup mereka. And it angers God. Dan itu membuat Tuhan marah. So now they're going to be enemies of God forever. Dan akhirnya mereka akan jadi musuhnya Tuhan selamanya. It's important because we're going to see the Amalekites continue from generation to generation. Dan ini sangat penting karena kita akan lihat berikutnya bahwa Amalek ini akan selalu jadi musuh Tuhan di generasi-generasi mereka ke depan. We're going to see them at the time of Saul and David. Kita akan lihat di waktu di mana masanya Saul dan juga Daud. All the way we'll even see them in the book of Esther. Jadi seluruhnya sampai bahkan zamannya Esther juga. And they're always the enemy of God. Dan mereka terus menjadi musuhnya Tuhan. This is the altar at the base of the rock. Jadi ini adalah altar ya, dari batuan. So this is most probably the place where they stayed. Jadi ini mungkin memang lokasi di mana mereka terlama untuk bertahan di situ. This means this is the altar that Israel built to thank God for victory. Jadi di sini altar di mana mereka mengucap syukur untuk kemenangan yang Tuhan berikan. 3,000 years ago. Jadi 3.000 tahun lalu. So a long time ago. Oh, lama ya. But it's amazing, all of this stuff is right around this area. Jadi sangat luar biasa barang benda-benda ini semua ada di daerah
trees. Tidak ada pohon. When it said desert, it means desert. Waktu disebutkan padang gurun, ya artinya padang gurun. The sun constantly shining on it. Dan benar-benar matahari terbit dan benar-benar bersinar menyinari kepala mereka. But this is an altar that's next to the rock. Itu altar yang ada di dekat batu yang tertuangkan. Okay, so this is the area of Mount Sinai. Jadi ini adalah area dari Gunung Sinai. You'll notice where it says Mount Sinai, how it's black at the top of the mountain. Lihat kalau teman-teman sadari bahwa waktu yang bagian ditulis Gunung Sinai ini kayak hitam di bagian atas. It's white everywhere except for the tips of the mountain range. Jadi semuanya putih kecuali puncak dari gunung itu. This is where they're going. Jadi inilah kemana mereka pergi. And this is the route they have to take. Jadi ini adalah rute yang harus mereka ambil. They have to go all the way around to get to Mount Mereka Sinai. harus putar sejauh itu untuk sampai ke Gunung Sinai. And during that route is when Amalek attacks them. Dan waktu rute memutar itulah di mana mereka diserang oleh Amalek. So we come to the mountain. Akhirnya kita sampai di gunung itu. 3 months later, 3 bulan berikutnya from Egypt, dari Mesir, they meet with their God. akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan. He's going to speak to them personally. Dia akan ngomong dengan secara pribadi. Tuhan akan ngomong secara pribadi. He's going to appear to them as a fire on top of a mountain. Jadi dia akan menunjukkan dirinya seperti api di atas gunung itu. Now, this is not a volcano. Jadi ini bukan gunung berapi, bukan gunung berapi. I know in Indonesia every mountain is a volcano. Jadi saya tahu di Indonesia semua gunung adalah gunung berapi. But outside of Indonesia, almost every mountain is not a volcano. Jadi di luar Indonesia hampir semua gunung itu tidak berapi. There's many mountains in America, and most of them are not volcanoes. Jadi banyak gunung di Amerika tapi sebagian besar itu tidak gunung berapi. This is not a volcano. Ini bukan gunung berapi. This is where God is going to meet His people. Tapi inilah di mana Tuhan akan bertemu dengan umat. So up until now, they've only seen God's miracles. Jadi sampai hari ini Tuhan sampai titik di sini. Mereka selalu hanya mengalami mujizat Tuhan. But they've not met Him yet. Tapi mereka belum pernah ketemu Tuhan. We have 10 more slides. Mereka punya 10 slide. When they get there, Moses goes up on the mountain. Waktu mereka sampai sini, Tuhan Musa itu ke atas gunung. So we're in chapter 19, we're going to read verses 3 and 4. Kita di Keluaran 19 kita akan membaca ayat 3 dan 4. Lalu naiklah Musa menghadap Tuhan dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah menuntun kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada aku. He says, this is what you're to say to the people of Israel. Dikatakan bahwa inilah yang akan harus kamu katakan kepada umat Israel. He said, you saw what I did to Egypt, Kamu melihat apa yang telah kulakukan di Mesir and I brought you to myself. dan aku membawamu untuk bertemu dengan. After I read that this morning, I spent some time thinking about this. Jadi waktu saya membaca ini pagi tadi dan saya mengambil sedikit waktu untuk berpikir tentang hal ini, merenungkan. That God delivers them from Egypt, and He's bringing them to Himself. Di mana Tuhan itu membawa mereka ke Mesir, keluar dari Mesir dan membawa yang ke bertemu dengan Dia. And Israel's been complaining the whole way. Dan Israel mengeluh di seluruh perjalanan ini. This is what God is doing in our life. Ini bagaimana apa yang Tuhan lakukan
Jadi ini benar-benar Tuhan mengeluarkan kita dari hidup kita yang lama dan membawa kita untuk bertemu dengan Dia. So we have to be careful not to complain. Jadi kita harus hati-hati untuk tidak mengeluh kayak orang Israel. Because where God is, sometimes it's difficult to get there. Karena di mana Tuhan itu terkadang sulit kita untuk sampai sana. On the way there, you begin to see who you really are. Tapi dalam perjalanan untuk ketemu Tuhan itu, di situ kita mulai lihat siapa kita sebenarnya. You begin to see all your weaknesses and your flaws. Kita mulai lihat semua kejelekan kita dan kekurangan kita. But you get to see all of God's amazing attributes or His character. Tapi di dalam perjalanan itu kita mulai melihat karakter atau atributnya Tuhan. Let's read verses 5 and 6. Biar kita baca di ayat 6, 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Though the whole world is God's, even though the whole world belongs to God, Walaupun seluruh dunia ini itu miliknya Tuhan, He said, you're going to be my special people. Tuhan katakan kamu akan menjadi bangsa yang khusus bagi. He said, I'm going to make you a people or a nation of priests. Jadi aku akan membuat kamu menjadi bangsa imam. And you're going to follow my commandments. Jadi engkau akan mengikuti semua perintahku. He says, actually, if you follow my commandments. Oh, yang sebenarnya terjadi adalah jika kau mentaati. If you obey me fully, Kalau engkau mengikuti aku sepenuhnya, and you keep the covenant, dan engkau terus ada di dalam perjanjian itu, then you will be my people. dan engkau akan menjadi bangsa atau umat. This is God wanting to make a covenant with Israel. Ini adalah Tuhan mau membuat perjanjian kepada Israel. He chose Israel. Dia memilih Israel. The people of Israel didn't say, let's leave Egypt. Orang Israel jangan berkata, oke tinggalkan Mesir. If they even wanted to leave Egypt, they couldn't. Kalaupun mereka mau pergi dari Mesir waktu itu mereka nggak bisa. They were slaves. Kalau mereka benar. But God called them out of Egypt Tapi Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir to be His people. sebagai umat. And He would be better to them than Pharaoh was. Dan pasti Tuhan akan lebih baik memperlakukan mereka daripada Firaun. They just needed to obey His commands and keep His covenant. Jadi mereka umat Israel hanya perlu taat terhadap prioritas Tuhan dan menjaga perjanjian itu. Doesn't sound too hard. Tidak terdengar sulit, betul? But this is a people who can't obey for, they can't even obey to take one day off. Jadi tadi orang yang yang bahkan tidak bisa taat hanya untuk satu hari. This is a people who love to complain. Jadi kita adalah orang yang suka banget untuk mengeluh. They love to think that God called them to the desert to die. Mereka selalu berpikir bahwa Tuhan memanggil aku untuk keluar ke padang gurun untuk mati. So Moses, he goes back Akhirnya Musa balik and he tells them what the Lord says. dan dia berikan beritahu kepada umat Tuhan apa yang Tuhan katakan. And let's look at verse 7 and 8. Dan lihat sekarang ayat 7 dan 8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama kepada segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab itu kepada Tuhan. When I read this, it reminds me of being a kid in school. Jadi waktu saya membaca ini mengingatkan saya
waktu saya jadi anak sekolahan. It's like a guy walking up to a girl and says, "Hey, my friend likes you." Itu seperti seseorang teman cowok itu datang ke salah cewek bilang, "Hey, temanku suka kamu." Dia bilang, "Wah, kamu suka temanku?" And the friend goes back and says, "She said you're cute." Terus temannya balik lagi, "Oh, cewek itu bilang kamu cutek." Imut. So Moses hears that God wants to be their people. I mean, God wants to be their God. Jadi Musa dengar kalau Tuhan mau jadi Tuhannya. And they say, "Okay, we'll be his people." Dan umatnya juga bilang, oke, aku mau jadi kepunyaannya untuk umatnya. When you go through marriage counseling, you realize this is where Israel understands marriage. Jadi waktu di dalam kelas pernikahan kita bicara tentang hal ini, bahwa disinilah di mana Israel memahami tentang pernikahan. They're going to make a covenant with God. Mereka akan membuat perjanjian kepada Tuhan bersama Tuhan. It's a serious decision. Ini sebuah keputusan yang serius. But most of us, when we get married, we don't know what we're doing. Dan kebanyakan dari kita waktu kita menikah sebenarnya kita nggak tahu apa sebenarnya. We didn't realize how serious of a decision it was. Dan kita nggak menyadari seberapa serius keputusan itu. So Israel tells Moses, "Go tell him we'll obey him." Jadi umat Israel katakan udah kalau kita akan patuh menurut. They could have chosen any God for Egypt. Jadi bahkan mereka bisa aja pilih Tuhan mana atau dewa mana untuk pilih. But they're choosing the God of Abraham. Tapi mereka memilih Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub Because he first chose them. karena Tuhan sudah memilih mereka pertama Tuhan sudah memilih mereka. And they're responding to God choosing them. Dan mereka sedang mengekspor dari pilihan Tuhan. In the same way, you think you're choosing God, you're only responding to him choosing you. Dan kadang kita berpikir bahwa kita yang memilih Tuhan. Nah, kita sedang cuma merespon Tuhan karena Tuhan yang sudah memilih kita duluan. So Moses, God tells Moses, okay, tell them all to get ready for 3 days. Jadi Tuhan kasih tahu Musa, siap-siap 3 hari. They should wash and clean and put on new clothes. Mereka harus bersih-bersih dan mulai membersihkan diri dan pakai baju yang baru. And on the third day, they're to come to the bottom of the mountain. Dan di hari ketiga mereka akan bertemu di bagian bawah kaki gunung. Because he wants to speak directly to them. Karena Tuhan mau berbicara langsung ke mereka. Now that God knows they're interested in being his people, Dan karena Tuhan tahu mereka tertarik terhadap umat ini mau jadi umat Tuhan. he wants to speak directly to them. Jadi Tuhan mau ngomong langsung. So they gather in the morning on the third day, Jadi terus mereka berkumpul di hari ketiga itu di pagi-pagi. and a dark cloud begins to fall on the mountain. Dan terus ada awan yang gelap itu langsung ada di gunung itu. It said fire, smoke, and lightning. Langsung ada api dan ada petir, ada asap di situ. It kind of scared the people. Dan langsung kayak menakuti, membuat orang-orang itu takut tadi. Actually, that was God's purpose and intention. Tapi itu sebenarnya tujuan dari Tuhan. He actually wanted to scare them. Dan Tuhan sebenarnya membuat mereka takut. We're about to find out why. Dan kita akan lihat kenapa. But then he begins to tell them 10 commandments. Dan di sini terus akhirnya Tuhan ngomongkan 10 perintah Tuhan itu. The first 5 is how they are to treat God. Jadi 5 pertama adalah gimana mereka harus memperlakukan Tuhan atau bertindak kepada Tuhan. The last 5 is how they're to treat each other. Jadi yang 5 yang satunya adalah bagaimana mereka berperilaku kepada orang lain. He says, you shall have no other gods but me. Dikatakan engkau nggak boleh ada Tuhan lain, Not even any pictures of other gods.
bahkan tidak ada gambar dari Tuhan yang lain. You can make no images. Kamu nggak boleh lihat ada nggak boleh buat gambar. And it says, don't bring shame to my name. Dikatakan jangan menyayangkan nama. And then he says, remember the Sabbath day. Dan juga dikatakan bahwa harus ingat besar. He says, you can work for 6 days, but one is date night. Jadi kamu bisa kerja 6 hari tapi satu hari pacaran. So you really know what I'm saying. Saya coba itu. He goes, the whole week can be difficult, but don't mess up date night. Jadi sepanjang minggu mungkin sulit tapi kita nggak boleh mengacaukan hari pacaran. And Israel struggled with keeping the Sabbath. Dan bahkan bangsa Israel kesulitan untuk jaga Sabat itu. But it's in the list of the first 5 how they were to treat God. Tapi ini dari daftar yang 5 yang pertama untuk gimana mereka bertindak atau berperilaku kepada Tuhan. Look at the 5th one. Lihat ya kelima. It says, children, obey your parents. Yang kelima disebutkan bahwa kamu harus taat kepada orang tua. Well, what does that have to do with God? Gak apa hubungan itu sama Tuhan. Because however the child treats the parents is how the child is going to treat God. Karena gimana anak itu akan berperilaku ke orang tuanya, itulah gimana anak itu akan berperilaku ke Tuhan. So if the child is rebellious against his parents, it will also be rebellious against his God. Kalau anak itu merontak kepada orang tuanya, anak itu pasti akan merontak kepada Tuhan. The next 5 is how they are to live as a community. Jadi 5 berikutnya itulah gimana mereka bisa tinggal atau hidup sebagai masyarakat. But I'll let you go study in Kaluwaran, Asal. Jadi saya biarin teman-teman pelajari hal ini. Jadi PR untuk kamu pelajari di pasal 20 hukum Tuhan. We're going to move to the next slide. Kita akan lanjut. We're already at 1 hour and 15 minutes. Kita sudah habis jam 15 menit. Let's look at verses 18 through 20. Lihat di pasal 18 sampai 20. This is after he speaks the 10 commandments. Jadi ini setelah Tuhan sebut perintah itu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur kilat dan sambung menyambung sangkakala berbunyi dan gunung berapi. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Tuhan berbicara dengan kami untuk kami mati. Tapi Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut sebab Tuhan telah datang dan dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia kepadamu agar kamu jangan berbuat dosa. So the word takut is used twice. Lihat bahwa kata takut dipakai 2 kali. It says they were takut, and Moses says, don't be takut. Jadi kata mereka cuma takut dan Tuhan jangan takut. But then he says, God did this so you will takut. Tapi terus Musa lakukan itu supaya kamu takut sih sebenarnya. That's because the Hebrew is quite different. Karena memang secara susunan Ibrani sedikit berbeda. Bahasa Ibrani. God wanted them, well, I can't even explain it because we don't have the words. Jadi Tuhan tuh mau mereka supaya, bahkan saya nggak bisa jelaskan karena itu nggak ada katanya. One of those words, takut, means to respect idol. Jadi salah satu kata takut yang disebutkan tadi adalah di mana respect atau sangat-sangat hormat. And one of them that means to fear that you could be attacked by. Jadi salah satu takutnya juga artinya adalah gimana kalau kita takut keserang atau tersakiti. God demonstrated this amazing sight so they would respect Him as God. Jadi Tuhan benar-benar menunjukkan dengan semua tanda-tanda yang luar biasa itu sehingga supaya Tuhan mau mereka hormat dengan Tuhan dengan sangat. So it says, don't be afraid, but respect God. Jadi itu sebenarnya Musa sedang mengatakan jangan takut tapi
hormati Tuhan. They said, Moses, you can speak to us, but never let God speak to us again. Dan mereka katakan, Musa, kau boleh langsung mau ke kami ini, tapi jangan Tuhan yang langsung ngomong. And they said, you speak for us, and you speak for God. Jadi mereka katakan bilang, Musa ngomong mewakili kita dan bilang Tuhan juga diwakili oleh Musa. And this is what God does. Dan inilah yang Tuhan lakukan. He gives Moses all of the commandments of the law. Jadi akhirnya Tuhan memberikan semua perintah dan hukum Tuhan. And Moses gives the people all of God's commandments and laws. Dan akhirnya Musa sampaikan kepada umat Tuhan seluruh hukum Tuhan juga. And Moses says, if you follow those commandments and laws, then God will be your God. Dan Musa katakan kalau engkau mengikuti semua perintah ini dan Tuhan akan jadi Tuhan. He'll protect you and keep you from harm. Dan dia akan melindungi engkau dan menjaga engkau dari kejahatan. He said, God will bless you above every nation on this earth. Dan Tuhan akan memberkatimu lebih dari semua bangsa di bumi. And God, he said, God wants this to be an everlasting covenant, Dan Tuhan katakan dia mau ini menjadi perjanjian yang kekal to last forever. sampai selamanya. So this is why I believe God is still in covenant with Israel. Itulah kenapa saya percaya sampai hari ini Tuhan masih ada di dalam perjanjian antara Israel bersama Israel might not be faithful, but God is. Israel mungkin tidak setia, tapi Tuhan tidak. Because the scripture says, even if we are not faithful, he remains Karena faithful. firman Tuhan katakan walaupun kita tidak setia, dia. So God is still faithful to Israel because of this covenant. Karena itulah kenapa Tuhan masih setia karena perjanjian itu. So Moses goes up on the mountain. Ya, akhirnya Musa naik ke gunung itu. Now, they heard God speak the commandments to them. Jadi ya Tuhan, mereka umat Tuhan dengar tentang kalau waktu Tuhan ngomong hukum itu tadi. But Moses goes up on the mountain and he gets many commandments. Jadi Tuhan, akhirnya Musa naik ke gunung itu dan dia dapat lebih banyak lagi hukum Tuhan. And God himself writes on stone the Ten Commandments. Dan Tuhan sendiri yang nulis di atas batu hukum itu. You've all seen the movie before with Moses carrying the two stone tablets. Jadi Musa itu kita pernah lihat di film di mana Musa turun bawa dua batu. I actually believe it was just one stone tablet written on the front and the back. Dan tapi saya sebenarnya percaya bahwa itu cuma satu batu di mana tertulis di depan dan di belakang. It's actually God's legal marriage contract. Karena itu sebenarnya adalah kontrak legalnya Tuhan, kontrak pernikahan Tuhan. You will learn this when you go to the marriage. Jadi teman-teman akan belajar hari ini waktu melewati kelas pernikahan, makanya cepetan. Israel calls it the ketubah. Israel sebut itu ketubah. When you get married, we'll learn what a ketubah is. Ya, waktu orang mau menikah nanti kamu belajar apa itu ketubah. So, but it takes Moses a long time, 40 days. Wah, itu butuhkan Musa 40 hari di atas gunung. And the people say, we're not sure what happened to this Moses. Orang-orang berkira, kira-kira Musa ini keadaan gimana ya? They said, he was supposed to come back and tell us what God wants us to do. Dia seharusnya balik lagi dan kasih tahu kita apa yang Tuhan mau kita lakukan. So they say, Aaron, make for us a God to worship. Jadi dia mengatakan Harun, buatin kami Tuhan untuk kami bisa sembah. It's found in chapter 32, 1 through 6. Dan itu ada ceritanya di mana pasal 32 dan ayat 1 sampai 6. I do not believe that Israel was wanting to worship a false God. Jadi saya tidak percaya bahwa Israel waktu itu memang mau nyeleweng untuk berdoa atau menyembah Tuhan yang lain. But what they tried to do is worship this God like the Egyptians worship their God. Jadi tetapi apa yang mereka ingin lakukan adalah gimana caranya mereka bisa menyembah Tuhan yang mereka
barusan ketemu kemarin, itu dengan cara seperti orang Mesir menyembah Tuhan. because of what Aaron says. Karena apa yang sering dikatakan di sini. Aaron makes this golden cow. Jadi ini Harun yang buat lembu emas ini. And he says, "This is the God who delivered you from Egypt." Dan dia katakan bahwa inilah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir. He said, "Tomorrow we will throw a feast," and it actually says God's name to Yahweh. Jadi besok kita akan membuat sebuah perayaan untuk dan disebut namanya Tuhan Yahweh itu. So they weren't worshiping a different God. Jadi mereka tidak menyembah Tuhan yang lain. They were actually trying to worship God, but with the ways of Egypt. Jadi sebenarnya mereka pengen menyembah Tuhan tapi dengan cara orang Mesir. This happens when we come to God. Ini yang sering kita lakukan ketika kita datang ke Tuhan. We like to choose how we worship Him. Kita suka untuk memilih gimana caranya kita menyembah Tuhan. But if He's God, then He chooses how we worship Him. Dan kalau dia Tuhan, dia yang memilih gimana cara kita menyembah Dia. I love what God and Moses begin to say. Saya setuju dengan apa yang Tuhan dan Musa mulai katakan. Okay. So there's many chapters of God speaking to Moses. Then in chapter 32, Jadi banyak pasal yang terus akhirnya Tuhan ngomong ke Musa dan akhirnya kita sampai di pasal 32. God sees they made a golden calf. Tuhan lihat mereka buat lembu emas And they think that it's Him. dan mereka pikir, umat pikir itu adalah Tuhan. And they're about to worship God like a golden cow. Jadi mereka mulai akan menyembah Tuhan seperti mereka menyembah lembu emas. God is like, no. That's not how you worship me. Ini bukan cara kamu menyembah aku kayak gini. I love what He tells Moses. Lihat, saya sedang bagaimana apa yang Tuhan katakan ke Musa. Look at verse 7. Lihat ayat 7 dan 8. 7 dan 8 also. No, yes, just there's 7. 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari Mesir telah rusak lakunya. God says, Moses, your people, who you took out of Egypt, Tuhan katakan, umatmu yang kau bawa keluar dari Mesir. and Moses is like, your people that you took out of Egypt. Dan Musa bilang, enggak, itu umatmu yang kamu yang bawa keluar dari Mesir. They're arguing about whose people it is. Dan mereka bahkan mulai bertengkar soal ini umatnya siapa. Let's read verse 8. Lihat ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kau kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat tanah lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. They're worshiping a cow Mereka sedang menyembah sebuah lembu that's made out of gold. yang dibuat dari emas. And they think that's the God that took them out of Egypt. Mereka berpikir ini Tuhan yang bawa mereka keluar dari Mesir. And God is like, I'm not going to have this. Dan dia bilang, enggak, aku enggak mau ini. God wants to be their God. Tuhan mau jadi Tuhan ya. And they cannot worship Him like in the idols. Dan mereka nggak bisa menyembah Tuhan ini kayak berhala. They quickly turned away from what God commanded. Mereka cepat banget untuk berpaling dari apa yang Tuhan sudah perintahkan. God doesn't want them to make a golden statue. Maka Tuhan nggak mau membuat mereka membuat sebuah patung emas. He just wants them to obey what He already told them. Tuhan cuma mau mereka taat terhadap apa yang Tuhan udah ngomong. It's not that hard. Tidak sulit. But how many times God commanded us to do something? Tapi seberapa sering Tuhan berbicara kepada kita untuk melakukan sesuatu. We can say, oh, God wants me to be part of this community. Dan Tuhan ngomong kalau Tuhan mau aku jadi bagian dari komunitas ini. We say, oh, I heard from the Lord He wants me to get up early in the morning and study His Word. Kalau
kepada Tuhan kalau aku harus bangun pagi-pagi dan belajar firman Tuhan. Well, in 3 days later, we better make a whole calf and get up early. Oh, dan 3 hari berikutnya kita mending buat lembu emas daripada bangun pagi. We rather worship God than obey. Kita suka menyembah Tuhan seperti dia berhala daripada taat kepada Dia. Because for some reason it's hard for us to obey God. Tapi nggak tahu alasannya apa, tapi sangat sulit untuk kita taat kepada Tuhan. So they make this cow. Jadi kita dan mereka akhirnya membuat lembu itu. Worship the God who took them out of Egypt. Jadi mereka nyembah Tuhan yang mengeluarkan mereka dari Mesir. The Hebrew is very clear. They think this is Yahweh. Jadi di balik benar-benar jelas bahwa mereka pikir ini cara nyembah Yahweh. They're not worshiping the God of Egypt, Mereka nggak nyembah Tuhan yang Mesir. but they're worshiping God like they learned in Egypt. Jadi mereka nyembah Tuhan dengan cara seperti yang mereka belajar di Mesir. That means they're choosing to serve God the way they want to. Jadi sehingga mereka memilih di mana mereka yang melayani Tuhan dengan bagaimana yang mereka mau. And that relationship's not going to help very well. Jangan hubungannya seperti itu loh, nggak akan baik. It's like a woman who says, oh yeah, I want to marry this man. Dan seperti seorang istri yang wanita yang ngomong aku mau menikah ke seorang pria ini. And then he says, okay, I'm going to leave this family. Dan terus pria ini kata, oke, aku yang akan memimpin keluarga ini. And the woman says, maybe not. Dan terus wanitanya kata, mungkin enggak. So the woman says, I'm going to be in charge. Yang perempuan katakan, aku yang akan memimpin. You see, all they have to do is obey God. Lihat apa yang perlu mereka lakukan itu hanya taat Tuhan. And they're not obeying God. Dan mereka nggak taat Tuhan. Because He already told them the first 10 commandments. Karena mereka sudah diberitahu terhadap 10 perintah Tuhan. You can go and read it. Teman-teman bisa lihat dan baca. He already told them, do not make any image and worship it. Dan Tuhan katakan jangan buat apapun yang menggambarkan dan menyembahnya. And they're thinking, oh yeah, but that was 40 days ago. Oh ya, mungkin itu 40 hari lalu kan. Sekarang mungkin boleh. I know God told me to do this, but that was last month. Saya tahu bahwa Tuhan ngomongin saya mau lakukan ini, tapi itu kan bulan lalu. As though time changes what God said. Jadi seperti kita berperilaku seperti Tuhan, perkataan Tuhan itu berubah berdasarkan waktu. Some of you last Sunday heard from the Lord, I need to be faithful with my time. Jadi beberapa dari teman-teman pasti dengar dari Tuhan di hari Minggu kemarin, harus setia dengan perpuluhan. Well, if 2 or 3 weeks pass and you get your first check, you're like, Dan dua I'm not sure what God said. minggu atau 2 atau 3 minggu setelah upah kemarin minggu terus saatnya kita dapat gaji terus kita yakin nggak aku mau kasih 20 I'm going to just give God a tip. jadi aku kasih tip aja sedikit. Not sure about time. Just maybe. Ya mungkin saya belum yakin soal perpuluhan, saya kasih tip. This is what's happening with Israel. Ini yang terjadi antara Tuhan dan Israel pada waktu itu. They're supposed to wait for Moses and God, Jadi mereka seharusnya nunggu Musa dan Tuhan. but they don't wait. They begin to do their own thing. Jadi mereka nggak nunggu, akhirnya mereka melakukan yang mereka tahu dan mau sendiri. And God says, Moses, your people. Dan Tuhan mulai bilang itu umatmu Musa. And later on, Moses will say, oh, God, your people. Dan berikutnya Tuhan Musa bilang enggak itu umatmu. So Moses comes down and he throws and breaks the tablets. Dan akhirnya Musa turun dan melempar dan menghancurkan batu itu. Meaning, Israel already broke the covenant and they're not finished the honeymoon. Dan bahkan itu si Israel sudah menghancurkan perjanjian itu, bahkan mereka belum menyelesaikan bulan madu mereka. We're not talking about years, we're talking about 40 days. Mereka ini tidak tahun loh, itu cuma 40 hari. And God spoke clearly from the mountain the Ten Commandments. Dan Tuhan benar-benar berbicara, katakan 10 perintah ini sangat jelas.
dari gunung. He gave them one commandment, not to work on the seventh day. Ya bahkan sebelumnya dia hanya kasih satu perintah untuk jangan kerja di hari ke-7. And they couldn't even keep it out. Bahkan itu nggak bisa dijaga. We are very much like that. Kita kayak gitu. Okay. While Moses is on the mountain, Jadi waktu Musa di gunung tadi, God begins to tell Moses the standard which the people are to live by. jadi Tuhan boleh mengatakan banyak standar tentang gimana orang itu harus hidup. He begins to explain what the Ten Commandments really mean. Dia mulai menjelaskan apa yang diartikan dari apa makna dari 10 perintah Tuhan itu. All of God's laws and commandments are Him explaining the ten. Semua perintah Tuhan supaya itu menjelaskan tentang 10 itu. So all of them point to the ten that He spoke to. Jadi semua perintah Tuhan itu menuju kepada 10 perintah Tuhan. So really, there's two commandments. Only really 10 commandments. Jadi sebenarnya semuanya cuma ada 10 perintah Tuhan. In fact, there's actually only two commandments. Dan bahkan sebenarnya cuma ada 2. Love God, love your neighbor. Jadi kasih Tuhan dan kasih sesama. One side of the tablet tells you how to love God, the other one how to love your neighbor. Jadi sisi satunya untuk gimana engkau mengasihi Tuhan, gimana engkau sisi satunya, gimana engkau mengasihi sesama. Because we're human, we say, oh, who's my neighbor? Karena kita manusia, kita mulai berpikir siapa sesama kita. So God had to give them many commandments so they follow the 10 correctly. Jadi akhirnya Tuhan harus kasih banyak untuk supaya manusia bisa mengikuti yang 10 itu benar. In fact, He gave them 600 and something so they would just follow. 600 and something. Jadi 600 sekitar 613 buku yang Tuhan berikan sehingga itu bisa semua orang bisa mengikuti yang 10. But then God begins to tell Moses something else. Jadi akhirnya Tuhan mulai memberi Musa sesuatu hal yang lain. You see, the people had no permanent house. Lihat orang-orang di situ nggak punya rumah yang permanen waktu itu. They were all living in tents. Mereka semua tinggal di tenda. Now God wants to be their people. Ya, God wants to be their God. jadi Tuhan mau jadi Tuhan ya. And if they're in tents, what is God going to live in? Jadi kalau mereka di tenda, kira-kira Tuhan mau tinggal di mana? He's going to live in a tent also. Dia mau tinggal di tenda juga. And He tells them, make me a tent so I can live with you. Jadi bahkan Tuhan katakan, buatin aku tenda supaya aku bisa tinggal di tengah-tengah umat. When they go into the land and they build homes, then you can build your home. Jadi waktu mereka sampai di tanah perjanjian, mereka membangun rumah dan terus Tuhan juga membangun rumah. But while they're in tents, God says, I too will live in a tent. Dan waktu mereka di tenda dan Tuhan katakan aku juga tinggal di tenda. So next week, we're going to learn about the tabernacle. Jadi minggu depan kita akan belajar Yeah. tentang kemah suci. Because God wants to live in the middle of the people. Karena Tuhan mau tinggal di tengah-tengah umatnya. He doesn't want to stay up on the mountain, Dia mau tinggal terus di atas gunung itu. nor does He want these people worshiping this golden cow. Dan juga dia nggak mau juga umatnya menyembah lembu emas ini. He wants to be with them. Jadi dia mau tinggal bersama umatnya. So He's going to make His house, His home, with them. Jadi dia mau mereka buat tempat atau rumah untuk But that's next week. itu. Who wants to pray for us? Siapa yang mau berdoa?